Halo semuanya, kali ini kita lanjut lagi tentang yang namanya data analytics. Nah, di sini kita akan bahas tentang data stewardship ya. Kemarin di sesi sebelumnya kita ada bahas terkait data stewardship secara sekilas. Ini terkait dengan implementasi dari yang namanya data governance. Jadi mengatur siapa yang berhak melihat data tertentu, begitu. Nah, tapi sebenarnya di data stewardship ini juga ada faktor lain yang penting, yaitu bagaimana menentukan apakah data yang ada itu layak dipakai atau tidak. Kalau belum layak dipakai, bagaimana cara meningkatkan kualitasnya supaya nanti akhirnya bisa dipakai. Ini komponennya proses dari data stewardship. Jadi pertama, ada yang namanya input databases. Di situ akan menjadi data provision, entah inisial atau yang lagi ongoing, atau yang sedang berjalan. Setelah itu data itu bisa diproses lebih lanjut, bisa di scrubbing atau enrichment. Lalu juga di situ juga kita bisa listing problem-problem data yang ada dan juga bisa melakukan penjelasan ya. Penjelasan dalam bentuk data dictionary. Semua itu nanti akan dipakai untuk business analytics ready databases dan masuk ke decision modeling. Tentu decision modeling nanti hasilnya bisa masuk lagi ke data stewardship sebagai initial data provision. Jadi kalau dilihat di sini secara definisi, data stewardship adalah kumpulan aktivitas ya yang mengkonversi input menjadi yang siap untuk di analytics. Jadi kalau bahasa gampangnya mirip kayak pre-processing gitu ya, itu stewardship. Bagaimana sih cara melakukan data stewardship? Pertama, kita melakukan sanity checking. Jadi di sini mungkin cara paling gampang adalah menghitung berapa jumlah recordnya. Lalu lihat berapa banyak yang komplit. Kalau mungkin masih ada beberapa yang kosong gitu kan, missing values, kalau kebanyakan berarti perlu ada proses lebih lanjut. Terus juga lihat, ada kesalahan nggak sih ketika melakukan lookup atau join, atau mungkin cut and paste. Karena ya programmer juga manusia gitu kan. Jadi mungkin kode untuk mengambil datanya atau memproses datanya mungkin ada yang salah. Terus berikutnya lagi adalah kalau misalkan ada kolom-kolom nih yang punya kumpulan nilai. Maka di sini kita perlu lihat, kumpulan nilai ini sesuai nggak sih dengan ekspektasi kita. Misalkan, ada daftar pekerjaan, gitu kan? Daftar pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Kan itu bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga ya, tergantung ya orangnya kerjanya seperti apa. Nah, lalu di situ tiba-tiba muncul pisang, gitu kan? Nah, itu kan berarti data yang tidak ada relevansinya dengan pekerjaan. Atau mungkin ada yang sifatnya typo. Jadi ada yang salah tulis gitu kan. Profesor ada yang pakai S-nya 2, ada S-nya 1 misalkan. Nah, itu nanti harus dicek. Terus berikutnya lagi tentu harus lihat dari trusted dataset ya. Jadi lihat dari dataset yang sudah terpercaya, lalu kita refleksi nilainya memang seperti itu atau tidak. Ada beberapa nilai yang memang bisa dicek. Contoh adalah nama kota. Kalau kita bilang, oh nama kotanya itu dalam bentuk text field, orang bisa ngisi bebas, ya bisa jadi mungkin mereka mengisi kota yang aneh-aneh, gitu kan. Nah, itu nanti perlu dicek. Kita bisa lihat di internet mungkin daftar kota yang ada di dunia, atau mungkin lebih spesifik di Indonesia. Terus berikutnya lagi, yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengurutkan, ya. Terus bisa juga scatter atau mengkategorize, atau juga melakukan eh, visualisasi dalam bentuk histogram. Kalau di sorting, ini artinya kita ingin melihat nilai atas dan nilai bawah. Masih masuk akal nggak sih nilainya? Misalkan seperti itu. Contoh kalau misalkan orang bilang gaji gitu kan. Gaji, terus misalkan kita urutin. Ternyata misalkan ada yang 2M sebulan. Nah, kita lihat itu masuk akal nggak? Pekerjaannya apa? Memang make sense sama nggak? Gitu kan. Karena bisa jadi mungkin orang salah ngisi. Gitu kan. Mungkin orang nganggapnya itu gaji, anggaplah per 10 tahun, bukan sebulan, misal. Terus berikutnya, kita juga perlu memvisualisasikan datanya secara time series. Jadi kalau misalkan ada itu data per tahun, mungkin kita lihat per tahun seperti apa flow-nya.
Bisa jadi nih, mungkin ada masalah, misalkan ada data di tahun tertentu yang banyak yang hilang, gitu kan. Itu bisa jadi. Lalu berikutnya lagi, scatter atau categorize data berdasarkan dua kolom yang kita rasa penting. Jadi misalkan kita merasa itu dua kolom penting dan saling berhubungan, maka kita bisa pakai. Misalkan nih, anggaplah ya, kita pengen lihat tren penjualan dengan tren budget di marketing. Nah, ini kan harusnya ada relasinya. Dan relasinya secara ekspektasi kan harusnya semakin besar budget marketing, semakin besar tren penjualannya. Kalau turun, harus dicek kan, antara ini kesalahan di datanya, atau memang kesalahan di marketingnya, gitu kan. Itu harus dicek. Terus berikutnya juga, kita juga bisa membuat histogram. Ya. Jadi histogram supaya bisa melihat distribusi normalnya ada di mana. Apakah di tengah, di depan, atau mungkin di belakang. Setelah itu, setelah kita melihat hal-hal teknis, maka kita perlu lihat hal yang lebih uh, general, yaitu ini data gunanya buat apa? Kalau dipakai, ada nilai apa yang bisa ditambahkan dari proses bisnis kita? Tentu ini juga tergantung ya, seberapa yakin nih si data steward terhadap kesahihan datanya. Jadi datanya memang benar atau enggak. Karena nanti ketika membuat model, itu sebenarnya ya sudah diasumsikan benar dan mengikuti distribusi yang standar. Jadi data steward ini harus ngecek datanya. Dan mungkin bisa jadi juga mengecek langsung ke sumber aslinya. Jadi kalau misalkan nih, kita punya data dari perusahaan A, tapi data itu diambil lewat sistem A, sistem B, sama sistem C. Bisa jadi ketika sampai ke kita, itu udah ada data yang hilang. Karena ada proses di sistem A, sistem B, dan sistem C-nya. Jadi kita perlu ngecek ke perusahaan aslinya, datanya sama atau enggak. Mungkin nggak usah ngecek semua, tapi mungkin ngecek satu atau dua aja, secara random aja, gitu. Berikutnya, privacy. Mungkin teman-teman tahu ya, bahwa sekarang data privacy itu semakin mengkhawatirkan, ya. Tapi untungnya juga, di Indonesia, aturan mengenai data privacy itu semakin strict, ya, dan semakin komprehensif. Contoh mungkin adalah server untuk perusahaan Indonesia itu harus ada di Indonesia. Lalu berikutnya lagi adalah password itu harus dienkripsi. Jadi kalau teman-teman lihat sistem yang passwordnya tidak dienkripsi, itu berarti masih melanggar aturan. Nah, di sini kita perlu lihat, gitu kan, apakah data-data yang ada ini melanggar privasi atau tidak. Dan ini tidak hanya sekedar dilihat dari satu database secara individu, tapi kita juga perlu lihat ketika mereka sudah mulai digabungkan satu sama lain. Ketika datanya mulai diagregat satu sama lain. Kenapa? Karena ketika diagregat bisa jadi ada informasi tambahan yang ternyata melanggar privasi. Jadi mungkin bisa jadi informasi yang awalnya sebenarnya tidak terlihat ketika mereka database-nya terpisah, itu muncul ketika digabungkan. Nah, ini perlu ya untuk dicek. Tentu ya, privacy itu penting, tapi juga ada lagi adalah data availability juga penting juga. Kalau teman-teman tertarik lebih jauh, bisa lihat di sini artikelnya ya. Jadi privacy, surveillance, and data tracking. Why does it matter for human rights defenders? Ini adalah dimensi-dimensi data quality, itu juga akan dipertimbangkan ketika kita melakukan uh, pengukuran ya, apakah data ini layak untuk dipakai atau tidak. Berikutnya, ongoing data sourcing. Jadi biasanya ketika kita mengambil data, itu kan berarti kita pertama lihat dulu data source-nya ada apa aja. Bisa jadi adalah data-data database relasional, bisa jadi juga adalah file-file, bisa juga sumber-sumber lainnya seperti SAP gitu kan, atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Dari situ kita akan masuk ke yang namanya ETL, extract, transform, load. Jadi di sini ketika kita melakukan transformasi, kita mengubah data supaya lebih enak dipakai atau siap untuk diproses. Setelah sudah siap, maka itu tinggal di-load ya. Di-load ke yang namanya data
warehouse. Data warehouse ini punya beberapa data mart. Ya. Jadi data mart adalah kumpulan ya, bagian kecil dari data warehouse. Semua ini itu disebut dengan data arrival stage, ya, stage awal data. Nah, di sini data steward itu kerjaannya apa? Data steward kerjaannya dia harus melihat, ya, melihat data transformasi apa saja yang dilakukan yang mungkin bisa menyebabkan unexpected data issues. Ya, dia juga harus melihat juga ya di proses ekstraknya dan di proses loadingnya. Tapi rata-rata biasanya kesalahannya munculnya di transform, teman-teman. Di sini juga biasanya akan dicek ya, akan diakses datanya. Pertama tadi dilihat data loss-nya seperti apa, formattingnya, lalu konsistensi ya, nilai dan hierarki yang ada, lalu scheduling mau berapa lama sekali itu pengecekannya, dan juga service level agreement-nya dengan tim analytics. Dan juga kita bisa juga pakai matrix-matrix SLA yang ada, itu bisa dilihat di sebelah kanan. Itu juga bisa untuk pertimbangan lebih lanjut terkait apakah data ini layak dipakai atau tidak. Nah, di sini tadi kan dibilang di tahap transform ya. Tahap transform itu mengubah data menjadi siap dipakai. Salah satu caranya adalah melakukan data scrubbing atau cleaning. Sama ya seperti kalau teman-teman misalkan punya permata gitu kan atau berlian, itu kan supaya dia semakin mengkilat, maka dia perlu dilap. Atau kalau mau yang lebih gampang, kalau punya motor atau mobil gitu kan, maka supaya mengkilat dia perlu dilap. Dalam level data juga sama, berarti kita punya data, kita buat datanya supaya lebih siap dipakai. Jadi kita akan mungkin menangani data-data yang ternyata tidak kepakai atau error, terus data-data yang sifatnya kritik, atau mungkin data-data yang butuh high fidelity. Ya. Di sini ada yang namanya master data management. Nah, ini tugasnya adalah untuk membersihkan ya error di data entry. Misalkan dari nama, anggaplah namanya kepanjangan dan database kita cuma nyimpan varchar 20, ya kepotong. Atau alamat. Alamat ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai nomor rumah, ada yang enggak gitu kan. Atau nomor telepon, ada yang pakai kode negara, ada yang enggak. Ada yang misalkan ternyata malah ngisinya alamat di sana, misalkan gitu ya. Atau juga data format. Jadi misalkan DD MMYY sama MM DD YY. Contoh dari layanan data scrubbing itu bisa dilihat di link ini kalau misalkan tertarik ingin belajar lebih jauh gitu ya. Berikutnya enrichment. Jadi di sini kita memperkaya data yang ada. Gimana cara memperkaya data yang ada gitu ya? Pertama, kita lihat dari data-data yang ada apakah mereka bisa saling sharing data. Dan apakah bisa mereka mengagregat satu sama lain. Contoh, data credit card history mungkin bisa sambung dengan data penjualan. Customer master data mungkin bisa sambung dengan log activity. Kadang juga kita bisa melakukan summarization jika perlu, ya. Dan tentu ketika melakukan enrichment ini, kita juga perlu menangani yang namanya missing values, ya. Jadi kan missing values kita tambahin data, itu berarti kan semakin memperkaya datanya. Caranya gimana? Tentu pertama, paling gampang, abaikan. Artinya kita tidak menganggap itu masalah ada. Kedua adalah kita isi secara manual. Manual ini bisa dengan seragam, semuanya nilainya default, atau bisa juga dengan observasi manual. Jadi kita misalkan ngecek manual, oh kayaknya ini harusnya nilainya A. Ini kayaknya harusnya nilainya B. Atau bisa juga dengan menggunakan algoritma. Jadi kita cari entry-entry yang mirip dengan dia, yang nilainya lebih lengkap, lalu setelah itu kita akan isi nilainya sama. Misalkan nih, kita punya entry, ternyata nilai warnanya kosong. Kita cari entry yang terdekat dengan dia, entry yang paling mirip dengan dia, yang ada nilai warnanya. Ternyata nilai warnanya adalah kuning. Ya udah, berarti entry yang kosong tadi, warnanya kita assign jadi kuning. Berikutnya juga perlu menangani noisy data.
Jadi biasanya ini dengan cara binning, pengelompokan. Kalau misalkan ada satu bin yang isinya cuma sedikit, ya kita bisa anggap itu noise, gitu kan. Atau mungkin cuma satu isinya. Sama juga dengan clustering. Kalau ternyata ada yang tiba-tiba jauh sendiri di antara yang lain, nah itu juga noise bisa kita buang. Bisa juga pakai algoritma machine learning yang lain, gitu kan. Dan yang terakhir, cara paling gampang adalah remove secara manual. Terus berikutnya bisa juga menangani data yang namanya inkonsisten. Jadi di sini kita bisa melihat referensi luar untuk membuat datanya jadi konsisten. Kayak misalkan nih, tadi ya alamat, nomor rumahnya hilang. Ya berarti kan perlu dicari ya, cari untuk melengkapi nomor rumahnya. Bisa juga pakai knowledge engineering tools kalau mau sedikit lebih otomatis. Berikutnya adalah hierarki, tagging, dan kategorisasi. Jadi di sini untuk melihat data, apakah data itu layak atau dipakai atau tidak, bisa dari beberapa hal, misalkan time period, customer geographic location, line of business, customer industry, dan seterusnya. Ini bisa dikelompokkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu ya, kalau nanti misalkan tiba-tiba ada anomali, ya itu berarti memang perlu diproses lebih lanjut lagi. Yang pasti ketika mengelompokkan, itu harus punya standar yang ofisial. Karena kadang-kadang pengelompokan ini bisa jadi memusingkan kalau tidak ada standar yang jelas. Berikutnya adalah, ini data steward kan kalau dilihat sebenarnya sebuah role khusus ya. Jadi kalau dilihat dari sisi IT sebenarnya sebaiknya ada job ini secara dedicated. Tapi kadang-kadang itu digabungkan dengan job lain karena mungkin makan dana, cost constraints. Terus kadang-kadang data steward ini juga dipakainya sebagai outsourcing. Jadi mungkin cuma setahun sekali, dikerjain sekali, udah selesai. Gitu kan. Padahal data steward ini sebenarnya cukup penting. Begitu. Nah, data steward ini nanti akan kerja dengan dari bisnis ya. Dari level bisnis, untuk mengecek isu-isu apa dari bisnis yang berdampak negatif ke analytics. Misalkan nih, di bisnis proses ternyata banyak user yang ngisinya salah. Atau kurang training. Atau mungkin policy dari bisnis yang tidak sesuai. Nah, kalau pengen lihat lebih jauh, bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah contohnya. Lalu kita juga harus punya yang namanya data dictionary. Ya. Data dictionary ini menjelaskan terkait dengan data itu. Jadi, data itu ada atau tidak, terus bagaimana dia bentuknya atau strukturnya, terus sumbernya dari mana. Jadi kita harus tahu sumbernya, terus transformasi yang dilakukan apa aja, scrubbing yang dilakukan, enrichment yang dilakukan apa aja. Dan tentu data dictionary ini juga harus menjelaskan bagaimana cara menggunakan data tersebut. Nanti ini akan dipakai oleh yang namanya analis. Jadi analis ini akan mengecek apakah datanya layak atau dipakai atau tidak, gitu ya. Jadi itu ada di sini. Berikutnya adalah yang namanya ensembling pada big data. Jadi di sini apa sih ensembling? Itu sebenarnya adalah kumpulan beberapa algoritma machine learning yang dipakai berbarengan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas performa dari machine learning yang ada. Kita akan belajar dua, yaitu random forest dan gradient boosted trees. Oke. Ensembling. Tadi kalau dilihat dari definisi, ya, di sini berarti ada beberapa learning algorithm yang digabungkan untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih baik. Nah, gimana sih caranya? Kan kalau kayak gitu berarti kan banyak hasil dong. Kalau misalnya ada 10 machine learning algorithm, berarti kan ada 10 hasil. Gimana cara menentukan hasil benarnya? Nah, di sini bisa pakai voting, paling gampang, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, dia dapat beasiswa, itu misalkan 5 dari 10, 5 dari 8, sorry, 5 dari 8 classifier, sedangkan 3 sisanya bilang tidak dapat beasiswa. Maka kalau voting berarti dia harusnya tetap dapat beasiswa. Kalau misalkan hasilnya adalah angka,
Misalkan kayak kemarin di sesi sebelumnya kita ada bahas berapa jumlah pinjaman ya yang bisa diberikan. Misalkan ada 2 machine learning classifier, satu ngasih 10 juta, satu kasih 5 juta. Maka kita bisa bilang yang kita pinjamkan adalah 7,5 juta. Begitu. Dan ini juga bisa menggunakan machine learning algoritma yang lain ya, kalau memang diperlukan. Ini adalah tipe-tipe dari ensembling yang ada, gitu ya. Pertama, mungkin gimana sih cara membaginya? Kan kita punya banyak algoritma, apakah mereka memproses dengan data yang sama atau tidak, gitu ya. Biasanya ini tergantung dari kebutuhan, tapi kalau kita mau pisahkan itu juga bisa dengan menggunakan yang namanya bootstrapping. Jadi bootstrapping ini kita memisahkan data yang besar itu menjadi beberapa bagian, ya. Jadi kalau dibilang ini kayak multi training dataset gitu. Lalu setelah itu kita bisa melakukan antara boosting atau bagging. Kita mulai bagging dulu ya. Bagging ini berarti ada beberapa classifier, lalu mereka masing-masing punya data masing-masing dan mereka punya prediksi masing-masing. Setelah itu nanti kita akan voting hasil prediksi terbaik itu akan digunakan sebagai hasil akhirnya. Ada juga yang namanya boosting ya. Jadi kalau boosting ini teman-teman, jadi ada beberapa algoritma, lalu hasil dari algoritma satu, errornya itu akan dipertimbangkan di algoritma berikutnya. Ya, itu namanya adalah boosting. Nah, ini contoh ensembling ya, random forest. Kenapa namanya forest? Karena ini adalah kumpulan pohon. Jadi kumpulan decision tree yang kita belajar di sesi sebelumnya. Jadi misalkan ada 5 decision tree, lalu mereka semua punya keputusan masing-masing, kita voting. Kalau ternyata keputusannya adalah sifatnya angka, berarti kita rata-rata. Itu idenya, ya. Ada beberapa komponen biasanya yang perlu tahu, yaitu adalah jumlah estimator, lalu jumlah fitur maksimum, ada jumlah kedalaman, lalu ada jumlah splitnya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah gradient boosted trees. Ya. Jadi ini untuk boosting. Intinya adalah ini prosesnya sekuensial. Jadi dari tree 1 udah beres, baru ke tree 2, ke tree 3, dan seterusnya. Setiap proses itu dia akan keluar nilai errornya dari prediksi, dan itu akan dipertimbangkan di proses berikutnya. Tentu ini kalau dilihat mungkin tidak semudah yang diperkatakan, gitu ya. Tapi yang penting di sini kita tahu flow-nya seperti apa, begitu, ya. Nah, nanti hasilnya prediksi yang baru itu tetap adalah prediksi yang pertama ditambah prediksi yang kedua. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah penggabungan, gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan random forest dan gradient boosted di Spark, itu bisa lihat kodenya di sini dan bisa lihat detailnya di link yang ada di layar. Sama juga ya sebenarnya kalau teman-teman pakai WK dan seterusnya, itu biasanya cuma mengganti 1 atau 2 baris aja, gitu ya. Jadi memang di sini yang penting kita mengerti alur umumnya, ya. Karena pemakaian teknikalnya sebenarnya tinggal ganti nama aja, gitu. Baik, seperti itu saja. Terima